Halo, apa kabar? Nah, pada pembelajaran ke-9 tentang pemeliharaan diri, kita masuk ke materi terakhir tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Penyakit tidak menular biasanya terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Meskipun kita dekat atau ada kontak tubuh dengan si penderita, kita tidak akan tertular penyakit tersebut. Nah, berikut ini beberapa penyakit yang tidak menular. Yang pertama, penyakit kulit yang tidak menular. Penyakit panu. Penyakit panu merupakan penyakit kulit yang tidak dapat menular. Penyakit panu disebabkan oleh jamur Malassezia. Jamur Malassezia juga dapat tumbuh pada kulit orang yang sehat. Jadi dapat dipastikan bahwa panu adalah penyakit yang tidak dapat menular. Akan tetapi pada penderita panu, jamur ini tumbuh secara berlebihan pada kulitnya. Tanda-tanda penyakit panu diantara lain adalah timbul bercak putih pada kulit untuk penderita yang berkulit gelap, tetapi untuk penderita yang berkulit terang, panu akan terlihat berwarna merah. Rasa gatal waktu berkeringat, bersisik lembut apabila digaruk, bercak mudah menyebar ke bagian tubuh yang lain apabila tidak segera diobati. Nah, cara pengobatan panu dapat dilakukan dengan cara mengobati dengan obat panu yang dibeli di toko obat atau apotik. Kemudian menjaga selalu kebersihan tubuh atau menggunakan lengkuas sebagai salah satu alternatif obat tradisional untuk menghilangkan panu. Yang selanjutnya adalah penyakit eksim. Penyakit eksim adalah penyakit akibat terjadi peradangan kulit yang bersifat kronik, gatal, dan dipengaruhi oleh genetik. Penyakit eksim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksim kering dan eksim basah. Penyebab penyakit eksim adalah alergi terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa makanan, debu, udara panas dingin, dan benda-benda yang dipakai penderita. Misalnya perhiasan, imitasi, dan lain-lain. Penyakit eksim memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Eksim kering memiliki gejala akan tampak pada kulit kering, bersisik, kemerah-merahan, kadang-kadang bengkak, dan terasa gatal. Eksim basah memiliki ciri-ciri kulitnya akan tampak merah, bengkak, melepuh, basah, dan timbul bintil-bintil yang mengandung air atau nanah yang menimbulkan rasa gatal. Apabila kamu menderita eksim, kamu bisa mencoba mengobatinya dengan cara menghindari benda-benda yang bisa membuat kulit kamu alergi, mencoba sebisa mungkin untuk tidak menggaruk area yang gatal, kemudian menghindari paparan udara atau air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kondisi suhu yang ekstrim dapat memicu iritasi. Kemudian mengganti sabun mandimu dengan sabun yang mengandung pelembab. Gunakanlah pakaian berbahan katun yang lebih lembut untuk kulit. Bilas baju setelah dicuci dengan deterjen hingga bersih. Nah, yang kedua adalah penyakit mata yang tidak menular. Ada beberapa penyakit mata yang tidak dapat menular, antara lain adalah katarak dan rabun senja. Nah, katarak adalah bagian keruh pada lensa mata yang biasanya bening dan akan mengaburkan penglihatan. Katarak tidak menyebabkan rasa sakit dan termasuk penyakit yang sangat umum terjadi, terutama oleh orang yang telah lanjut usia. Yang selanjutnya adalah rabun senja. Penyakit rabun senja adalah penyakit mata yang terjadi ketika mata tidak dapat melihat dengan baik dalam keadaan redup atau menjelang malam tiba. Rabun senja kadang disebut juga rabun ayam. Selain yang sudah dibahas sebelumnya, masih banyak penyakit yang tidak dapat menular lainnya. Salah satunya diantaranya adalah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung memang tidak menular, namun penyakit jantung merupakan penyakit yang paling berbahaya. Salah satu jenis penyakit jantung adalah jantung koroner yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan dapat berakibat fatal. Jika tidak segera ditangani, korban yang mengalami serangan jantung koroner secara mendadak dapat berakhir dengan kematian. Penyebab penyakit jantung antara lain pola hidup yang tidak sehat seperti gemar merokok, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak jahat, kurang gerak atau kurang berolahraga,
kurang istirahat, stres yang menumpuk, tekanan darah tinggi, kegemukan atau obesitas, dan faktor genetika atau keturunan. Tanda-tanda penyakit jantung adalah nyeri pada jantung atau dada, jantung terasa berdebar-debar, sesak napas, merasa kelelahan atau penat, badan lemah dan pucat, kepala pusing dan sering pingsan. Nah, cara pengobatan penyakit jantung adalah menghindari semua yang menjadi penyebabnya. Penderita juga bisa memeriksa diri ke dokter dan minum obat yang diatur dari dokter. Nah, pembelajaran ke-9 tentang pemeliharaan diri sudah selesai. Karena kalian sudah mempelajari tentang pemeliharaan diri dari pembelajaran ini, sekarang untuk mengetahui keberhasilan kalian dalam memahami materi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah sesuai dengan kemampuanmu ya. Nanti dikumpulkan setelah kita kembali ke sekolah. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang pola hidup sehat? Kedua, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup? Yang ketiga, apa perbedaan antara penyakit menular dan tidak menular? Yang keempat, penyakit menular apa saja yang kamu ketahui? Yang kelima, penyakit tidak menular apa saja yang kamu ketahui? Nah, sampai bertemu di pembelajaran ke-10. Jaga kesehatan kalian. Sehat selalu ya.